Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami pada praktikum yang telah kami laksanakan pada beberapa minggu yang lalu. Ada 2 praktikum yang telah kami laksanakan, yakni praktikum dengan materi gravitasi dan praktikum dengan materi momentum dan impuls. Pertama-tama kita akan mempresentasikan hasil kerja kami pada praktikum pertama, yakni praktikum mengenai bab gravitasi. Sebelum masuk ke penjelasan kami, saya akan menyebutkan anggota-anggota kelompok dari kelompok 3. Pertama ada saya sendiri, Abid Anugrah Pangestu. Kemudian ada Fiona Isma Aulia Augustin, ada Fuad Ahmad Gifari, kemudian ada Iksan Zaki Fatihul Fawas Rabani, dan yang terakhir ada Isnaini Nur Tarawih. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang dilanjutkan oleh rekan saya. Alat dan bahan. Yang pertama meteran jahit baju, kedua solid tip kertas, ketiga bola kasti, keempat bola tenis meja, dan kelima gunting. Langkah-langkah dari praktikum mengenai bab gravitasi. Pertama-tama ukur ketinggian dan beri tanda menggunakan solid tip kertas pada ketinggian yang sudah ditentukan. Kemudian jatuhkan benda dari ketinggian dan hitung waktu jatuhnya dengan menggunakan stopwatch. Ambil datanya sebanyak 5 kali. Kemudian ulangi langkah kedua dengan ketinggian yang berbeda sesuai yang sudah ditentukan di tabel data pengamatan. Yang keempat, lengkapilah tabel pengamatan yang tersedia pada data pengamatan. Berikut merupakan tabel yang kita dapatkan dari hasil pengamatan bola kasti dari berbagai ketinggian, mulai dari 130 cm hingga 150 cm. Percobaan ini dilakukan 5 kali dengan waktu yang berbeda-beda dan rata-rata yang berbeda pula. Kemudian pada slide selanjutnya tertera ada tabel data pengamatan bola tenis meja. Ini juga kami amati dengan ketinggian yang sama pada bola sebelumnya, yaitu dimulai dari 150 hingga 130 cm dan 5 percobaan dengan waktu yang berbeda-beda serta rata-rata yang berbeda-beda juga. Dari data pengamatan sebelumnya dapat kita analisis sebagai berikut. Pada bola kasti kita mencari terlebih dahulu nilai percepatan gravitasinya dengan menggunakan rumus H sama dengan kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah dikali percepatan gravitasi dikali waktu pangkat 2. Sehingga kita dapatkan sigma percepatan gravitasinya adalah 147,06 dan sigma percepatan gravitasi pangkat 2-nya adalah 4396,52. Setelah itu kita hitung ketidakpastian relatifnya dengan menggunakan rumus delta X dibagi rata-rata percepatan gravitasi dikali 100%. Rata-rata percepatan gravitasinya kita dapatkan dengan cara nilai percepatan gravitasi dibagi banyaknya percobaan dan didapatkan hasil 29,41 meter per sekon pangkat 2. Lalu menghitung delta X dengan cara 1/5 dikali akar banyaknya percobaan dikali sigma percepatan gravitasi pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma percepatan gravitasi di pangkat 2 lalu dibagi banyaknya percobaan dikurang 1. Lalu kita masukkan angka-angkanya dan didapatkan hasil delta X adalah 1,89. Jadi ketidakpastian relatif dari bola kasti adalah 1,89 dibagi 29,41 dikali 100% adalah 6,4%. Selanjutnya kita dapat menghitung ketelitian pada bola kasti, yaitu 100% dikurang ketidakpastian relatifnya, yaitu 6,4% dan didapatkan ketelitiannya sebesar 93,6%. Pada analisis bola tenis meja, rumus yang digunakan sama dengan pada analisis bola kasti. Jadi, kita dapatkan nilai sigma percepatan gravitasinya adalah 139,75 dan sigma percepatan gravitasi pangkat 2-nya adalah 3961,84. Setelah itu, kita mencari ketidakpastian relatifnya dengan menggunakan rumus yang sama dengan bola kasti. Sehingga kita dapatkan nilai
rata-rata percepatan gravitasinya adalah 27,95 meter per sekon pangkat 2 dan nilai delta X-nya adalah 1,67. Jadi ketidakpastian relatif dari bola tenis meja adalah 1,67 dibagi 27,95 dikali 100% adalah 6,1%. Sehingga ketelitian bola tenis meja yang kami dapatkan yaitu 100% dikurang 6,1% adalah sebesar 93,9%. Berikut ini adalah grafik hubungan antara ketinggian terhadap waktu benda jatuh sampai tanah dari hasil perhitungan kami. Kesimpulannya, semua benda yang jatuh akan menuju ke pusat bumi. Hal itu terjadi karena adanya gaya gravitasi bumi. Secara umum, arti gravitasi adalah gaya tarik-menarik suatu benda ke pusat bumi. Maka, dari percobaan praktikum oleh kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa pada setiap benda yang dijatuhkan dan menuju pusat bumi, memiliki percepatan gravitasi yang berbeda-beda. Hal itu dipengaruhi oleh massa dan volume benda masing-masing. Massa benda juga memengaruhi cepatnya benda menuju pusat bumi. Benda yang memiliki massa lebih besar akan lebih cepat mencapai pusat bumi, sehingga bola kasti memiliki kecepatan waktu lebih cepat menuju pusat bumi dibandingkan bola tenis meja. Dan pada setiap percobaan pengukuran tentunya tidak akan sepenuhnya akurat, sehingga didapatkan ketelitian pada percobaan memiliki nilai ketelitian yang berbeda-beda. Itulah presentasi laporan kerja kami pada praktikum pertama, yakni praktikum mengenai gravitasi. Kemudian akan dilanjutkan dengan presentasi laporan hasil kerja kami pada praktikum kedua, yakni praktikum mengenai momentum dan impuls. Kemudian akan dilanjutkan kembali oleh rekan-rekan saya. Alat dan bahan. Yang pertama meteran jahit baju, kedua solid kertas, ketiga bola kasti, keempat bola tenis meja, dan kelima gunting. D. Prosedur praktikum. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, letakkan meteran tegak lurus dengan lantai. Kedua, jatuhkan bola dari ketinggian pertama, H1. Ketiga, perhatikan ketinggian bola saat pertama kali terpantul, H2, kemudian catat pada tabel. 4. Ulangi langkah kedua dan ketiga sebanyak 5 kali dengan mengubah ketinggian. 5. Pertama H1, lalu catat pada tabel. 6. Ulangi langkah ke-1 sampai ke-4, namun kali ini benda dijatuhkan ke meja. Bola kasti meja. 1. H1 150 cm, H2 112 cm, koefisien restitusi 0,864. 2. H1 145 cm, H2 107 cm, koefisien restitusi 0,86. 3. H1 140 cm, H2 101 cm, koefisien restitusi 0,849. 4. H1 135 cm, H2 95 cm, koefisien restitusi 0,839. 5. H1 130 cm, H2 93 cm, koefisien restitusi 0,846. Rata-rata sigma E sama dengan 4,26. Bola tenis meja. Lantai. 1. H1 150 cm, H2 100 cm, koefisien restitusi 0,817. 2. H1 145 cm, H2 95 cm, koefisien restitusi 0,809. 3. H1 140 cm, H2 96 cm, koefisien restitusi 0,828. 4. H1 135 cm, H2 90 cm, koefisien restitusi 0,817. 5. H1 130 cm, H2 89 cm, koefisien restitusi 0,827. Rata-rata sigma X sama dengan 4,1. Analisis data. Pada bola kasti yang dijatuhkan ke meja, kami mendapatkan nilai sigma koefisien restitusi pangkat 2-nya sebesar 3,63 dan nilai sigma koefisien restitusi pangkat 2 pada bola tenis meja yang dijatuhkan ke lantai sebesar 3,36.
Lalu kami mencari rata-rata koefisien restitusi bola kasti dengan menggunakan rumus sigma koefisien restitusi dibagi 5 dan didapatkan hasil 0,85. Setelah itu mencari delta X dengan menggunakan rumus 1 dibagi banyaknya percobaan dikali akar, banyaknya percobaan dikali sigma koefisien restitusi pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma koefisien restitusi di pangkat 2 dibagi banyaknya percobaan dikurang 1. Lalu kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus dan didapatkan hasil delta X adalah 0. Dari rata-rata koefisien restitusi dan delta X, kita dapat mencari ketidakpastian relatifnya dengan menggunakan rumus delta X dibagi rata-rata koefisien restitusi dikali 100%. Dan didapatkan hasil 0 dibagi 0,85 dikali 100% adalah 0%. Sehingga ketelitian dari bola kasti yaitu 100% dikurang ketidakpastian relatifnya 0% adalah sebesar 100%. Pada perhitungan rata-rata koefisien restitusi dan delta X pada bola tenis meja sama dengan rumus yang digunakan pada bola kasti. Jadi didapatkan rata-rata koefisien restitusi bola tenis meja adalah 0,82 dan nilai delta X-nya adalah 0. Ketidakpastian relatif bola tenis meja yaitu 0 dibagi 0,82 dikali 100% adalah 0%. Sehingga nilai ketelitian pada bola tenis meja yaitu 100% dikurang ketidakpastiannya adalah 0% adalah 100%. Kesimpulannya, sulitnya memberhentikan bola yang dijatuhkan dari atas serta memantul karena kecepatan bola tersebut dan pada saat bola kasti dan bola tenis meja dijatuhkan. Bola kasti memiliki ketinggian pantul yang lebih rendah dibandingkan bola tenis meja, karena massa bola kasti lebih besar dibandingkan bola tenis meja yang memiliki massa lebih ringan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa momentum, yang didefinisikan sebagai ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda yang dipengaruhi oleh berat atau massa dan kecepatan benda. Dengan demikian, arah momentum sama dengan arah kecepatannya. Selain itu, semakin besar kecepatan suatu benda akan semakin besar momentumnya. Koefisien restitusi dapat didefinisikan sebagai perbandingan perubahan kecepatan benda sesudah bertumbukan dan sebelum bertumbukan. Koefisien restitusi yang dilakukan dalam praktikum ini termasuk dalam tumbukan lenting sebagian, karena nilai E lebih dari 0 dan kurang dari 1. Berakhir sudah presentasi dari laporan kerja kami pada praktikum yang telah kami laksanakan di kelas 10 ini. Pergi ke bukit mencari batu. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.